قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita selalu berserah diri, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya yang tak terhingga kepada kita, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan menikmati indahnya hari raya Idul Fitri dengan sama-sama mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya sholawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di pagi hari yang berbahagia ini, semua umat Islam, baik yang berada di desa-desa maupun di kota-kota, bahkan sampai seluruh mancanegara, semuanya sama-sama bergembira ria mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid sebagai tanda rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada hari ini berhak mengucapkan minal aidin wal faidin. Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa kita mengucapkan minal aidin wal faidin? Kalimat ini ada dua kata. Yang pertama aidin, yang kedua faizin. Aidin artinya orang yang kembali. Orang yang kembali apa? Orang yang kembali kepada fitrah. Jadi pada hari ini, Bapak, Ibu-ibu, kita semuanya kaum muslimin dan muslimat telah kembali kepada fitrah kita masing-masing. Seperti Rasulullah mengibaratkan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, putih, tidak ada dosa sedikit pun. Kenapa demikian Bapak dan Ibu kaum muslimin sidang Idul Fitri rahimakumullah? Karena sebulan penuh kita sudah mencuci dosa-dosa kita. Kita telah membersihkan segala noda-noda yang ada pada diri kita, yakninya dengan memperbanyak ibadah, dengan totalitas ibadah yang kita lakukan. Di siangnya kita shaumur Ramadan, di malamnya kita qiyamul Ramadan. Inilah yang membuat kita kembali kepada fitrah. Perlu kita ketahui, yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Yang namanya manusia pasti bergelimang dengan dosa. Rasulullah pernah bersabda, kullu bani Adam khotoun wa khairu khotoun at-tawwabun. Anak Adam itu, manusia itu semuanya berdosa, pasti punya salah. Dan sebaik-baik orang berdosa, orang yang selalu bertaubat kepada Tuhannya. Kaum muslimin dan muslimat sedang Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Di bulan Ramadan ini Allah janjikan kepada kita orang-orang yang beriman, apabila kita betul-betul beribadah maksimal, betul-betul memanfaatkan bulan suci Ramadan ini, Allah janjikan akan dihapuskan, akan diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, kata faizin. Faizin kita bisa artikan dari dua sisi. Yang pertama, orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang melawan hawa nafsu. Rasulullah pernah bersabda, roja'na fi jihadil asghar ila jihadil akbar. Wa mal jihadul akbar ya Rasulullah? Jihadun nafs. Kembalinya Rasul dari peperangan Badar, apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Kita baru saja pulang dari peperangan yang kecil,
dan akan menghadapi peperangan yang besar. Bertanya sahabat, apa peperangan yang besar itu ya Rasulullah? Jihadun nafs, yaitu memerangi hawa nafsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi selama bulan suci Ramadan, kita telah berupaya menundukkan hawa nafsu kita. Ya, kita tahan makan, kita tahan minum, kita tahan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Itu semuanya untuk menundukkan hawa nafsu kita. Karena Bapak dan Ibu, seorang ahli tasawuf pernah berkata, sewaktu Allah menciptakan nafsu, Allah tanya nafsu ini, man ana man anta, siapa saya, siapa kamu? Nafsu menjawab, saya, kamu ya kamu. Artinya apa? Dia tidak mengakui Allah itu Tuhannya. Dia keras, dia egois, itu yang nafsu. Lalu nafsunya diambil oleh Allah, dibenamkan ke dalam neraka. Sudah sekian lama diangkat lagi, ditanya lagi, man ana man anta. Nafsu tetap menjawab, anta, ana. Engkau ya engkau, saya ya saya. Sampai 3 kali itu juga dia jawabnya. Lalu oleh Allah nafsu ini tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak diberi segala keinginannya, sehingga lemaslah dia. Lalu ditanya oleh Allah, man ana man anta. Barulah dia menjawab, anta Rabbi wa ana abduka. Engkau Tuhanku dan aku hambamu. Barulah dia tunduk kepada Allah. Jadi untuk menundukkan hawa nafsu itu memang dengan berpuasa, insya Allah kita bisa menundukkan hawa nafsu kita. Alhamdulillah kita sekarang sudah menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses melawan musuh kita, yaitu hawa nafsu. Musuh kita ada 2, hawa nafsu dan setan. Kalau setan di bulan Ramadan telah dibelenggu oleh Allah. Idza jaa Ramadhana futiyas abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Jadi setan tidak dibiarkan bergentayangan menggoda kita, tidak dibelenggu oleh setan. Cuma lagi ya kita harus menundukkan hawa nafsu kita. Alhamdulillah kita sudah sukses, sudah menjadi orang yang menang menundukkan hawa nafsu. Yang kedua, kita menang dalam beribadah. Kenapa begitu? Karena pada hakikatnya Bapak dan Ibu, kita hidup ini adalah perlombaan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Artinya apa? Kita berlomba dalam ibadah. Semua ibadah yang kita lakukan itu adalah cabang-cabang lomba yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung menjadi dewan jurinya. Allah yang menilai siapa yang berhak menjadi juara, siapa yang berhak menjadi pemenang dalam hidup ini. Langsung Allah yang melihat. Ulaika humul muflihun, kata Allah. Mereka itulah orang-orang yang menang. Siapa itu? Kita yang saat ini telah bergembira ria. Bagi para pemenang, kata Allah, Allah sediakan hadiah yang luar biasa. Apa itu? Lahum jannatun tajri min tahtiyal anhar. Bagi mereka Allah sediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah. Ini hadiahnya. Hadiah disiapkan oleh Allah itu surga Firdaus. Siapa yang tidak ingin masuk surga Firdaus? Semua kita pasti mengingini yang namanya surga Firdaus. Kalau kita ingin memasuki surga Firdaus, kita harus menjadi orang yang sukses. Kita harus menjadi orang yang menang. Kita harus menjadi sang juara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang-orang yang sukses di hari yang fitri ini. Semua ibadah kita lakukan, semua amal kebajikan kita laksanakan, sehingga Allah sudah menentukan kita menjadi orang-orang yang sukses. Di samping itu Bapak dan Ibu, Allah pun menambah rewardnya, Allah menambah hadiahnya. Apa hadiah yang Allah tambah? Di antaranya adalah la'allakum tattaqun. Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Yang kedua di antaranya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni